Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Andi Kurnia Ramadan dengan nomor MPM 221304141 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah mikro pembelajaran BSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar kan ya kelas 11B? Betul, Pak. Baik, sebentar ya. Oke, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua? Baik, Pak. Sebenarnya gimana, lancar nggak? Mana aja kalian? Uy. Kalau apa? Laut, Pak. Laut. Laut, Pak. Laut juga itu. Kebun binatang, Pak. Oh, gara-garanya ini ya, yang menyenangkan semua ya. Ya. Oke, sebelum mulai, ini sudah dibentuk perangkat kelasnya belum? Perangkat kelas. Sudah, Pak. Sudah. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Tadi, Pak. Sebelum mulai, Kak ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoalah. Berdoa saya. Sebelum mulai, kita absen dulu ya. Untuk minta bilang siapa yang tahu hidup kira-kira? Ada yang tahu nggak? Tadi ya, Pak. Ada yang kenapa? Liburan ya, Pak. Jalan-jalan. Yang bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Tadi Agus. Jadi Pak, Baik. Kemudian Kusina. Tadi, Pak. Kemudian Ananda Nabila. Tidak ada, Pak. Ada keterangan nggak dari dia? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Kenapa tuh? Nanti kalau kalian bisa bicarain ya ke Ananda Nabila kenapa tidak hadir ke kelas, terus nanti besok bilang ke bapak untuk Nabila ini untuk menghadap ke ruangannya bapak ya. Baik, Pak. Kemudian berikutnya yaitu Dewayu. Tadi, Pak. Kayaknya kamu bagus banget sih. Pada belum salah Anda. Habis ini ya kita makan ya. Tapi tahan dulu untuk mendengarkan penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Baik, Nanti Pak. kalian ada kok. Nah, kalian waktu istirahat kalian kan 15 menit ya. 20 Pak sekarang. Betul, Pak. 20 sekarang ya. Jadi habis ini kalian bisa makan. Sebelum itu materi untuk memancing semangat kalian ya. Kalau saya bilang kelas 5B pada semangatnya, kalian bilang semangat gitu ya. Baik, Pak. Bisa berdiri dong. Terus kelas 11 di mana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk ke materi ya. Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini yaitu mengenai berkaitan dengan menilai informasi dan membandingkan teks negosiasi. Sebelumnya di sini kalian sudah mengenal belum apa itu negosiasi, teks negosiasi? Ada yang bisa menjawab nggak? Pak, Tawar-tawar Pak. Ada terus itu tahun-tahun ya. Ada. Kemudian kalau dari kelas ini pernah ada yang melakukan negosiasi bagi kelas hari-harinya? Kenapa? Dalam rangka negosiasi apa itu? Di pasar. Di pasar ya. Biasanya menawarkan harga-harga gitu ya. Iya, Pak. Ya.
yang bentuknya itu interaksi verbal. Ada dua belah pihak itu. Biasanya pakai itu untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian tujuannya itu ya itu untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara dua belah pihak. Kemudian selanjutnya yaitu struktur. Bisa dibaca, coba Gustina dibaca itu. Baik Pak, struktur teks negosiasi itu ada 3. Yang pertama pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan ini bagian yang berisi pengenalan diri, pernyataan tujuan, dan penciptaan suasana yang kondusif untuk bernegosiasi. Kemudian yang kedua ada isi. Nah, bagian isi ini berisi mengenai pengajuan tawaran, tawar-menawar, pertukaran informasi, dan upaya mencapai kompromi. Dan yang terakhir ini ada penutup. Bagian ini berisi mengenai kesimpulan, persetujuan, dan penandatanganan kesepakatan. Sebelum kita menulis teks negosiasi ya, kita harus mengetahui dulu nih struktur apa saja yang ada dalam teks negosiasi itu agar teks negosiasi itu mencapai keefektifannya gitu. Dan materi selanjutnya itu karakteristiknya teks negosiasi itu interaktif. Nah, interaktif ini artinya tuh dia tuh ada kedua belah pihak itu dalam melakukan sebuah negosiasi yang dilakukan. Kedua itu ada persuasif. Nah, biasanya dalam bahasa yang digunakan dalam teks negosiasi itu sifatnya membujuk seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kompromistis. Kompromistis ini yaitu di mana kita itu sebagai pihak yang bernegosiasi ini pihak yang bernegosiasi dan lawannya ini mencapai kesepakatan gitu, untuk mencapai kesepakatan dari hal yang dinegosiasikan gitu. Kemudian yaitu formal. Biasanya teks negosiasi ini kadang dilakukannya itu secara formal, meskipun yang ada beberapa yang teks negosiasi yang dilakukan secara informal, misalnya dengan teman sebaya. Kita juga tuh harus menentukan nih teks negosiasi ini ruang untuk dilakukannya itu di mana, untuk di acara formal kah atau acara yang informal. Kemudian materi selanjutnya itu ada strategi. Nah, coba Nanda membaca. Baik, strategi negosiasi ini ada 3. Yang pertama itu persiapan, yang kedua pembukaan, dan yang ketiga itu tawar-menawar. Yang pertama persiapan. Pada persiapan ini kita mempelajari informasi latar belakang, identifikasi kepentingan, dan siapkan argumen yang kuat. Dan yang kedua itu pembukaan, yaitu ciptakan suasana yang positif, bangun kepercayaan, dan pahami posisi serta tujuan lawan negosiasi. Dan yang terakhir itu tawar-menawar, ajukan tawaran yang masuk akal, pertimbangkan opsi, dan cari titik temu yang saling menguntungkan. Terima kasih atas dari Anda. Yang dijelaskan ya, bahwasanya untuk mencapai kesepakatan itu kita tuh harus menentukan dulu nih strategi apa yang efektif untuk mencapai kesepakatan itu. Yang pertama itu adalah persiapan. Kita tuh harus menyiapkan dulu nih kalau kita membuat teks negosiasi itu, menyiapkan dari informasi apa yang kita mau negosiasikan, kemudian identifikasi kepentingannya. Kepentingan untuk negosiasi itu dilakukan itu untuk apa tujuannya begitu. Kemudian yang kedua itu ada pembukaan. Pembukaan ini yaitu ciptakan suasana yang positif atau membangun kepercayaan agar gimana ya, teks negosiasi itu dapat berjalan dan pihak yang di lawannya itu menerima apa yang kita akan negosiasikan. Yang ketiga itu tawar-menawar. Yang kedua itu pembukaan itu sama dengan kayak basa-basi lah, membuka suatu untuk membentuk sebuah negosiasi yang dilakukan. Yang ketiga itu ada tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini itu
Ya isinya kesepakatan apa yang kita ingin peroleh gitu. Misalnya dari kayak kita menawar harga di pasar tuh, nah, kita itu tawaran harganya itu ya kita masuk akal lah, jangan yang terlalu murah banget, dan juga kita juga gimana ya, dari penjualnya juga kita tanyakan alasan mengapa dia memasang harga tersebut. Kemudian materi berikutnya itu praktik ya. Praktik. Nah, sebelum kita menulis itu kita harus mengetahui nih cara-cara melakukan rancang atau teks negosiasi. Yang pertama itu ada tentukan tujuannya. Teks negosiasi yang kita buat itu harus kita tentukan nih arah tujuannya itu kemana. Kemudian itu ada kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi tadi dijelaskan. Bahwasanya apa sih hal yang ingin dinegosiasikan, kita tuh harus mengetahuinya dulu dari sumber-sumber informasi. Kemudian ada juga susun strukturnya. Susun struktur tadi itu apa? Ada apa sih tadi strukturnya? Yang bisa jawab? Membuka, isi, menutup. Membuka, isi, menutup. Yang seperti istilah. Kemudian yang keempat itu adalah tulis konten. Kita tuh menuliskan kalau kita sudah membuat rencana tiga itu, kemudian kita menuliskan nih isi kontennya, mau bagaimana teks negosiasinya itu berlangsung. Kemudian tinjau dan revisi. Nah, kita tinjau kembali nih apakah dalam penulisan maupun dalam kesepakatan itu berhasil atau tidak. Kemudian menilai dan membandingkan teks negosiasi. Dalam menilai dan membandingkan teks negosiasi ini kita bandingkan nih antara dua teks. Misalnya tuh teks yang teks negosiasi bersama bapak kalian, misalnya kalau izin keluar kemana-mana. Kemudian kalau dibandingkan sama dengan yang teks negosiasi yang bersama dengan yang dilakukan bersama dengan teman kalian, kita bandingkan tuh kedua teks itu. Yaitu yang pertama itu ada strateginya. Strateginya itu cakup apa aja, apakah strateginya itu sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan teks negosiasi itu atau belum. Kemudian bahasa yang digunakan, kita bandingkan nih bahasa kedua teks itu, apakah bahasanya itu memiliki kesamaan ataupun bahasa yang berbeda. Maksudnya tuh secara dilakukannya tuh dia bahasanya formal ataupun yang informal. Kemudian yang ketiga itu ada struktur. Struktur ini itu struktur yang harus ada di dalam negosiasi. Yang kelima itu ada aspek apa yang mendukung nih dari negosiasi, teks negosiasi yang dibuat itu sehingga mencapai keberhasilan. Kita nilai dari segi aspek tersebut. Ya, baik. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan dalam materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya mungkin Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya, yaitu membuat contoh teks negosiasi. Contoh teks negosiasi ini bisa dalam bentuk keadaan yang formal atau yang informal, setelah kalian nanti menganggap bagaimana. Kemudian untuk dikumpulkannya nanti Bapak sediakan ya, nanti malam Bapak kirim link untuk pengumpulan tugas-tugasnya itu. Nah, untuk jadwal pengumpulannya itu sehari sebelum pertemuan berikutnya ya. Ya, untuk materi ini ya, adakah yang ingin merefleksikan apa yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, Bapak akan tunjuk salah satu orang untuk merefleksikan materi yang Bapak berikan. Kepada saudara Agus silakan. Jadi saya ingin merefleksi materi yang telah disampaikan oleh Bapak tadi tentang teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu intinya teks
kedua dan semangat bersama. Baik, terima kasih dari saudara Agus. Jadi tadi akan saya berikan dari tambahan. Terima kasih Pak. Sebelum saya akhiri, mungkin untuk membangkitkan semangat kalian lagi nih, saya mohon berdiri lagi. Seperti yang Bapak instruksikan di awal tadi ya. Kelas 11D, semangatnya mana? Semangat, semangat, semangat. Silakan. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas tolong mengambil doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, adalah kita menutup dengan doa bersama pembelajaran kalian dan doa mulai. Berdoa bersama. Dan doa akhir ya, untuk ketua kelas nanti jangan lupa menghubungi saya kembali ya, menghubungi dan memberikan link untuk pengumpulan tugasnya. Siapa? Jadi kelas saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Made Mary Cynthia dengan nomor NPM 2213041060. Saya di sini akan menjadi observer saudara Dimas Sandi Kurnia Ramadan yang sudah mempraktikkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Untuk saudara Dimas sudah membuka dan menutup pembelajaran dengan baik, namun ada beberapa kekurangan yang untuk lebih bisa diperbaiki oleh saudara Dimas. Jadi kekurangan yang bisa diperbaiki oleh Dimas yakni di saat membuka pembelajaran, saudara Dimas itu menggunakan suara yang kurang besar. Jadi Dimas itu menggunakan suara dengan volume yang kecil, seakan-akan dia itu kurang bersemangat. Nah, hal ini akan mempengaruhi siswa karena kalau gurunya suaranya saja lemas, nanti siswanya tidak bersemangat untuk belajar. Tetapi lebih daripada itu, pada keterampilan membuka ini saudara Dimas sudah baik, sudah memberikan salam pembuka, sudah memberikan kata-kata pembuka yang baik, juga sudah mengabsen pada saat membuka pembelajaran. Untuk pada keterampilan menutup, saudara Dimas sudah baik, sudah bagus. Saudara Dimas sudah melibatkan siswa untuk meminta siswa memberikan kesimpulan dan juga memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakah ada hal-hal yang kurang dipahami atau tidak. Juga saudara Dimas sudah menutup pertemuan atau kegiatan pembelajaran dengan salam dan tidak memberikan tugas pada saat mempraktikkan keterampilan membuka dan menutup. Baik, itu yang dapat saya sampaikan.